Bro, lagi ngapain? Lagi buka keranjang guys. Mau diapain? Mau ganti seher dulu. Pakai seher apa, boy? Seher Vario. Vario guys. Kita pakai seher Vario dulu guys ini, tapi aku sehernya belum beli. Sehernya belum meser. Guys tuh ya non. Nah, ada tamu guys di sini. Orang nggak tahu siapa. Hidung sih. Karbu hidung terus. Kami mana duit? Imam Randi. Penglaris, guys. Ucap. Cap. Hidung. Ini hidung begini guys, lihat karbunya ini hitam banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini di hadapan saya ada motor Honda Astrea Grand. Ini asli nggak Grand? Oh iya, bloknya blok Grand. Nah, motor ini keluhannya apa, bro? Seher. Seher. Kenapa? Kenapa tinggi Ngebul. Ngebul putih. putih? Tebal putih guys. Ya, jadi masalahnya ngebul putih nih, kita lihat dari knalpotnya ya. Coba. Oh iya benar. Nah, kalau ngebul putih itu kelihatan. Karena ngebul putih itu sudah pasti oli kebakar ya. Jadi ini kelihatan nih, tuh hitam basah. Dan kalau ngebul seperti ini, seperti biasa masalahnya kalau nggak seal klep ya sudah pasti di piston ya. Tergantung, nanti kita bongkar dulu, kemudian kita cek, dan rencananya ini akan di-upgrade pakai piston apa? Vario. Piston Vario. Ya, jadi kelebihan piston Vario itu dia punya jenong ya, lebih jenong daripada bawaan Grand. Kalau Grand itu dia malah ke dalam, tidak jenong. Jadi kompresi kurang. Beda dengan piston Vario, dia jenong dan kompresi akan lebih padat ya. Jadi lebih enak tarikannya. Selanjutnya gimana, bro? Langsung bongkar? Bongkar gaskeun. Oke, jadi ini kita langsung bongkar saja ya, karena tidak ada apa-apa lagi di sini nih. Box filter sudah nggak ada, tapi motornya sehat sih. Segini mah sehat, lumayan, mantap. Oke, kita langsung bongkar saja. Nah, sebelum dibongkar perhatikan di sini untuk ketangnya pun ini kendor ya. Tuh, ini termasuk sudah kendor. Nah, kemungkinan bisa di roll ketangnya yang sudah aus, dan bisa juga suling ketangnya yang sudah nggak nahan lagi ya. Harusnya kan suling ketang itu kalau udah ke atas dia nggak bisa balik lagi ke bawah karena tertahan oleh oli. Nanti kita cek bagian itu. Di bagian blockhead sudah saya cek di sini. Untuk seal klepnya aman ya, tidak rusak. Tapi biarpun aman, kalau seal klep, kalau misalkan bongkar mesin seperti ini ya harus diganti. Jadi kalau seal klep ini ganti saja. Dan untuk klepnya ini sudah lumayan tipis. Nih, udah kelihatan ya. Nah, nanti kita tanya pemiliknya aja nih. Nah, di sini yang membuat ngebul masalahnya ada di bagian ring seher nih, bisa kelihatan di sini basah. Tuh, basah parah ya. Pantas ngebul. Basah parah. Jadi ini kita buka dulu saja, kita cek nanti ring sehernya. Oke, bisa dilihat ya. Nah, di sini untuk celah ring pistonnya ini sudah melebihi batas wajar ya. Tuh, sudah aus. Ini lebih dari 0,03. Sudah jelas masalahnya itu di piston, di ring pistonnya sih sebetulnya ya. Karena ini mau di-upgrade, sekalian pakai piston Vario ya, jadi kita coulter. Ini sudah memakai piston oversize 50. Nah, udah oversize 50 berarti udah pernah coulter juga ya. Kodenya KFV. Oh, dia pakai ini Legenda atau Suprafit.
Pistonnya sih mulus ya, nggak ada baret. Ada sih baret-baret wajar. Dan bisa dilihat untuk noken asnya ini dekompresinya di sini sudah tidak ada ya. Sudah tidak memakai dekompresi lagi. Pantas aja di engkolnya agak berat. Kalau starter mungkin lebih berat lagi. Dan untuk permukaan noken asnya pun ini sudah banyak baret-baret ya. Tuh. Baret-baret. Tapi nggak terlalu parah, masih bisa diakalin. Kalau mau diakalin ya, kalau mau diganti ya lebih bagus. Kemudian untuk pelatuk klepnya ini bisa dilihat. Nah, di sini sudah kena juga ya. Tuh, kelihatan nggak? Nah, ini tuh ya. Jadi ini kalau mau diganti ya diganti, kalau mau diakalin ya masih bisa lah. Ini masih tebal ya. Nanti kita tanya pemiliknya aja. Dan untuk klepnya pun bisa dilihat ya di sini. Nah, ini sudah kena nih kelihatan. Tapi belum tipis-tipis banget sih. Ya, nanti semuanya tergantung pemiliknya aja, kita tanya ke pemiliknya. Tapi ini juga bermasalah nih di bagian sini. Di bagian bos klep. Nah, bisa dilihat di bagian bos klepnya. Nih klepnya. Tuh. Parah ya goyangnya. Nih, saya perlihatkan di sebelah sini agar lebih jelas. Nah, sini nih. Tuh. Nah, ini kalau misalkan bos klepnya nggak diganti, seal klepnya pasti akan cepat rusak. Kalau rusak, ya oli masuk ke ruang bakar dan ngebul lagi gitu. Jadi kalau ini memang jelas masalahnya di sehernya ya, di pistonnya, di ring pistonnya. Tapi karena kita bongkar semua, ini bongkar bagian blok silinder sampai blok head. Ya, jadi kita cek semua dan ternyata di bagian blockhead pun masalah di bagian bosnya ya. Tuh. Ini kita ganti aja untuk bagian bos klep karena penting juga ini nih. Kalau misalkan gak diganti ya bocor lagi nanti, ngebul lagi. Paling gak lama ini. Memang sih belum terlalu parah ya. Kalau belum terlalu parah seperti ini ya lumayan awet juga. Kalau misalkan gak diganti, tapi lebih baik diganti lebih awet lagi. Jadi ini bos klep kita ganti, piston kita ganti, yang jelas itu ya. Karena pistonnya memang mau diganti memakai piston vario. Jadi memakai piston vario 110 ya, vario lama. Tidak terlalu ekstrim lah, yang penting kita naikin kompresinya aja, rasio kompresinya kita bikin lebih padat lagi. Untuk part-part lain nanti kita tanya dulu pemiliknya, kita konfirmasi dulu dengan pemiliknya ya. Ini nih, seperti noken as, klep, dan pelatuknya ini nih. Kalau misalkan mau diganti ya lebih bagus. Kalau belum ada dananya, mau diakalin ya masih bisa. Ini masih bisa. Oke, kita tunggu pemiliknya dulu. Lagi keluar dulu sebentar.